warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam ruang kolaborasi penugasan kelompok mengenai menemukan nilai-nilai kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara pada aspek sosio-kultural. Berikut adalah anggota kelompok kami. Kami berasal dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Blitar kelas 13A. Pembahasan pertama adalah bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Kami sepakat mengambil Grebek Pancasila di wilayah Blitar sebagai salah satu budaya sosiokultural yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Grebek Pancasila merupakan agenda rutinan tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Blitar selama 31 Mei sampai dengan 1 Juni di setiap tahunnya. Ada 5 ritus atau 5 prosesi yang digelar pada Grebek Pancasila ini. Yang pertama adalah Bedol Pusaka dan Festival Lentera. Yang kedua adalah Festival Macapatan dan Tirakatan. Lalu disusul di ritus ketiga yaitu Upacara Budaya, 4 Kirap Gunungan 5, dan yang terakhir adalah Kenduri Pancasila. Bedol Pusaka dan Festival Lentera. Dalam prosesi ini, 3 pusaka penting bangsa Indonesia yang disimpan di Istana Gebang akan dibawa pasukan Bregado Pancasila berjalan kaki menuju kantor Wali Kota Blitar, diiringi arakan yang membawa berbagai lampion dari berbagai bentuk. Ini salah satu wujud akulturasi yang ada di masyarakat Blitar. Ritus selanjutnya adalah Festival Macapatan dan Tirakatan. Acaranya berupa pembacaan macapat atau macapatan yang berisi mengenai sejarah Bung Karno dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Selain itu dilakukan pula doa bersama untuk meminta keselamatan, introspeksi, serta merenungkan kesalahan dan berharap kesalahan itu tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya adalah upacara Grebek Pancasila. Upacara ini dihadiri oleh kalangan pejabat, sivitas pendidikan, dan juga seluruh peserta pelajar semua jenjang dengan memakai baju adat tradisional dari seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah kirap Gunungan 5. Jadi setelah upacara budaya, masyarakat bisa bergabung di alun-alun Blitar untuk bersama-sama melaksanakan pawai kirap Gunungan 5. Ini menuju dengan kompleks makam Bung Karno, lalu 5 gunungan ini berupa tumpeng besar yang berisi hasil bumi, seperti sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Gunungan ini dipikul oleh tim-tim utusan dari seluruh kelurahan di wilayah Blitar. 5 gunungan ini melambangkan 5 sila dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Kenduri Pancasila. Kenduri Pancasila merupakan rangkaian prosesi terakhir di mana seluruh warga berkumpul untuk melakukan doa bersama sebagai wujud syukur dan disusul dengan makan bersama. Mengusung semboyan masyarakat yaitu Guyub Agawe Santoso, yang berarti guyub rukun aman adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Lalu, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nilai pertama adalah religius. Dalam kegiatan Grebek Pancasila terdapat serangkaian kegiatan religius, yakni malam tirakatan, doa bersama, dan ziarah makam. Lalu yang kedua adalah kerja keras. Dalam kegiatan pawai gunungan berupa hasil panen merupakan wujud dari hasil kerja keras masyarakat. Lalu yang ketiga adalah toleransi. Dalam persiapan Grebek Pancasila, semua kalangan ikut terlibat sehingga sikap toleransi sangat dibutuhkan demi suksesnya acara ini. Toleransi di sini juga menyangkut toleransi agama, suku, ras, dan kebudayaan. Karena pada malam tirakatan, semua kalangan terlibat, semua pemuka agama, bahkan tokoh masyarakat ini berkumpul bersama-sama untuk tirakat dan doa sesuai dengan agamanya masing-masing.
Nilai selanjutnya adalah kreatif. Kegiatan pagelaran ini diikuti oleh Sanggar Seni Seblitar Raya bahkan berkolaborasi dengan wilayah karisidenan seperti Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung seperti seni tari dan juga seni gamelan. Lalu selanjutnya adalah nilai gotong royong bersama-sama untuk mengangkat gunungan lima yang dirakit dari berbagai hasil panen di daerah masing-masing dari kantor wali kota Blitar sampai pelataran makam Bung Karno atau amphitheater. Selanjutnya adalah cinta tanah air. Dari setiap peserta upacara terdiri dari pamong perintahan sampai dengan pelajar ini memakai pakaian adat seluruh Nusantara. Selain itu, dibacakan juga sejarah bangsa Indonesia dan lahirnya Pancasila yang dapat meningkatkan nasionalisme para pelajar, pemuda, dan juga masyarakat. Lalu reflektif. Nilai reflektif adalah pada prosesi dan doa bersama ini meminta keselamatan. Ada juga kegiatan introspeksi serta merenungkan kesalahan dan berharap kesalahan itu tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya. Berikut adalah beberapa kompilasi dari dokumentasi Gerbek Pancasila. Sepakati kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, yaitu antara lain nilai religius. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama lebih ketika di sekolah, sehingga nilai religius yang bisa diterapkan adalah mungkin di tingkat SD yang sudah dilakukan adalah pembiasaan diri setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Ini adalah jam mengaji sesuai program pemerintah Kabupaten Blitar yaitu Sekolah Sak Ngajini. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari jam 7 hingga 8 pagi dan untuk guru ngaji itu bekerja sama dengan madin terdekat. Pada saat pembelajaran selesai, ini mengadakan sholat duhur berjamaah juga. Lalu setiap hari Jumat juga mengadakan yasin tahlil bersama. Selanjutnya adalah nilai religius saat malam tirakatan mengajarkan untuk tirakat. Penerapan kepada murid, yaitu seorang murid harus bisa tirakat maksudnya adalah dari hal-hal yang negatif seperti dari hawa nafsu dan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Begitu halnya juga peserta didik muslim, peserta didik non-muslim seperti Nasrani, Hindu, Buddha juga diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan ibadah dengan didampingi oleh guru masing-masing. Implementasi yang sudah dilakukan adalah pada setiap Jumat pagi, setiap siswa yang non-muslim dapat melakukan literasi kitab sesuai dengan agama masing-masing. Nilai selanjutnya adalah nilai toleransi. Globalisasi dan teknologi membuat peserta didik mengakses tanpa batas wilayah dan waktu, sehingga memungkinkan untuk peluang bullying dan juga mendapatkan heterogenitas yang tinggi. Alternatif solusinya adalah mengadakan dan menciptakan iklim sekolah aman seperti pencegahan intoleransi, implementasi nilai Pancasila, dan pencegahan perundungan di sekolah. Peserta didik segera memahami betapa dunia dan lingkungan yang ia tempati penuh dengan keberagaman. Nilai selanjutnya adalah cinta tanah air atau nasionalisme. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah peserta didik ada yang apatis dan kurang wawasan terhadap nilai sejarah, negara, dan bangsa sendiri. Peserta didik sepatutnya menyadari nasionalisme yang ada di setiap pemikiran dan tindakan anak-anak Indonesia seperti tidak melupakan sejarah bangsa, tidak mudah melupakan jasa orang tua, guru, teman sejawat. Lalu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan berguna bagi masa depan. Peserta didik juga mampu menjalankan misalnya upacara bendera dengan khusyuk dan hikmat karena peka dan rasa nasionalis yang tumbuh dalam dirinya. Nilai selanjutnya adalah gotong royong dan kolaboratif. Tantangan yang kita hadapi saat ini pasca COVID, kegiatan kolaboratif sangat kurang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik cenderung mandiri saat pembelajaran daring, sehingga perlu mengembangkan kemampuan organisatoris. Bagaimana caranya? Yaitu dengan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler, gotong royong dalam membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, kolaboratif di program sekolah yang bersifat rutin seperti Jumat Bersih dan Jumat Sehat dengan pihak terkait, lalu siswa juga dapat melakukan problem solving learning dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat.
Nilai selanjutnya adalah kerja keras dan tanggung jawab. Jadi peserta didik harus sadar dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa, seperti mengikuti peraturan sekolah, menjaga nama baik sendiri, orang tua, sekolah, dan masyarakat, mengumpulkan tugas atau proyek secara tepat waktu, menjalankan peranan yang telah didapatkan di kelas seperti menjadi pengurus kelas, piket, dan lain sebagainya. Nilai selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah efek globalisasi memungkinkan peserta didik mampu membuka wawasan seluas mungkin namun juga rentan plagiasi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Maka peserta didik diberikan motivasi dan kebebasan dalam mengekspresikan pemikiran, bahkan seluas-luasnya dengan mereka dibebaskan memilih berbagai bahan ajar, sumber belajar yang mereka minati. Yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek misalnya sesuai dengan kreativitas peserta didik. Sekian pemaparan kami mengenai refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun untuk Bapak Ibu guru hebat. Pak Eko jalan-jalan ke Kediri, ternyata lanjut antar benua. Sekian presentasi dari kami, ayo kawan, maju bersama, hebat semua. Terima kasih kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.